wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Aziz, NIM 379 di Informatika kelas A. Di sini saya akan membahas tentang komputer dan internet. Komputer adalah seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Output yang dikeluarkan itu berupa informasi. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah perkembangan teknologi komputer. Pertama, generasi pertama atau tabung vakum, kemudian generasi kedua atau transistor, generasi ketiga adalah generasi IC, dan yang keempat adalah generasi mikroprosesor. Generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1940, komputer modern pertama mulai dikembangkan. Komputer modern pertama dikembangkan untuk keperluan perang. Ketika itu, Perang Dunia II sedang berkecamuk di antara negara-negara barat. Kemudian pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Hal ini menjadi tidak efisien dan membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Inputnya juga menggunakan sebuah pita kertas dan puncet card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan dana sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Kemudian generasi kedua atau transistor mulai digunakan pada tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihannya: ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini juga sudah tidak menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor lebih baik dibandingkan tabung vakum. Kemudian generasi ketiga atau generasi IC. Komputer generasi ini muncul sejak era 1965 hingga 1971. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggunakan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan komputer ini juga disempurnakan. Selain itu, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukurannya juga menjadi lebih kecil sehingga menghemat biaya. Kemudian komputer generasi ini yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Kemudian generasi keempat atau mikroprosesor. Komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat yang dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Mikroprosesor pertama kali digunakan oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, adalah komponen penting komputer. Terdapat setidaknya 3 komponen penting komputer. Di antaranya, pertama CPU, yang kedua RAM, dan yang ketiga input atau output device. Pertama, CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Kemudian fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Contoh saat ini hanya ada 2 perusahaan besar yang menguasai pasar dalam penjualan CPU. Yang pertama ada Intel
dan yang kedua ada AMD. Saat ini Intel mengeluarkan Core i9 Gen ke-11-nya yang mana menjadi prosesor paling cepat pada seri Intel lainnya yang dijual di pasaran untuk komputer dan laptop. Kemudian AMD mengeluarkan Ryzen 9 generasi ke-5000 yang mana menjadi CPU terkencang mereka pada seri Ryzen atau seri yang lainnya. Kemudian masuk pembahasan berikutnya, yaitu RAM. RAM merupakan kepanjangan dari Random Access Memory, adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau daya yang terhubung padanya dicabut. Ada beberapa jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, SDRAM, RDRAM, dan lain-lain. Tapi untuk komputer atau laptop saat ini hampir rata-rata menggunakan DDR4 yang mana lebih efisien digunakan pada komputer-komputer saat ini dengan kecepatan yang lebih bagus daripada pendahulunya. Kemudian masuk kepada input atau output device. Perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Kemudian perangkat output adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Ada beberapa contoh input device pada komputer. Yang pertama ada keyboard, touchpad, mouse, headset, dan teknologi yang terbaru saat ini digunakan pada laptop kelas atas yaitu dapat touchscreen, dapat disentuh. Kemudian output pada device komputer. Output device pada komputer. Yang pertama ada speaker, monitor, plotter untuk mengoperasikan banner, kemudian proyektor, dan printer. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pada pembahasan berikutnya adalah internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Kemudian sejarah internet. Pada tahun 1969, ARPANET atau jaringan komputer ARPANET dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika. Awalnya ARPANET ditujukan untuk 4 komputer yang terhubung pada institusi pendidikan ternama di Amerika, antara lain Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Dengan tujuan untuk kebutuhan militer, yang mana bisa mengendalikan serangan ancaman nuklir, meningkatkan taktik militer, dan mengelola keputusan melalui komputer. Lanjut kepada tahun 1983, internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Kemudian pada tahun 1990, Berners-Lee dan timnya yang bekerja di Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau WWW publik untuk memulai WWW yang berfungsi digunakan dalam menelusuri situs website
Hingga pada tahun 1993, keberadaan internet semakin tersebar berkat dirilisnya situs pencari pertama, yaitu Mosaic. Dan mulailah bermunculan situs penyedia email bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay pada tahun 1994. Sedangkan kemunculan Google terjadi pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard. Kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan penggunaan sekitar 2,3 miliar orang. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Dan pada tahun 2007, perusahaan Apple mulai meluncurkan ponsel pintar, yaitu iPhone, dan masih berkembang hingga saat ini. Kemudian, ke komputer dan internet disatukan, maka akan terbentuk beberapa teknologi baru. Yang pertama adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Kita masuk ke manfaat teknologi informasi pada sektor pendidikan. Di era pandemi saat ini, teknologi informasi sangat berguna dalam pendidikan, yaitu belajar online. Contohnya saja, kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan Zoom untuk tatap muka ataupun Google Meet, dan masih banyak lainnya. Kemudian pada industri dan manufaktur, itu untuk mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Kemudian pada bisnis dan perbankan, membantu dalam transaksi, menyimpan berkas lebih aman. Kemudian pada militer, navigasi kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan pengemudi ataupun tanpa pengemudi, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk hiburan dan permainan, yaitu untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada bidang kedokteran, digunakan untuk scan, radiologi, USG, dan yang paling baru saat ini yaitu konsultasi ke dokter secara online lewat aplikasi-aplikasi saat ini, dan masih banyak lainnya. Kemudian pada bidang kriminal, untuk mendeteksi pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas ataupun untuk mencari sidik jari, bahkan untuk mengatasi cybercrime. Kemudian teknologi berikutnya yaitu teknologi Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Kemudian kita masuk ke bagian cara kerja IoT. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanya menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Jadi secara tidak langsung itu teknologi IoT itu bekerja sendiri tanpa kita perlu ikut campur. Kemudian unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau
Artificial Intelligence. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada Artificial Intelligence. Jadi pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Kemudian, yang ketiga adalah sensor. Sensor ini menjadi pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan aktif. Saat ini engagement yang diterapkan teknologi umumnya masih termasuk pasif. Dalam Internet of Things mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Dan yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus agar menghasilkan ketepatan, skalatabilitas, dan fleksibilitas yang lebih baik. Kemudian, contoh teknologi Internet of Things. Yang pertama ada lampu jalan pintar. Lampu yang dapat menyala ataupun mati, dan lampu dapat menyesuaikan dengan lingkungan setempat, seperti lampu redup di malam hari di bawah sinar bulan, dan masih banyak lainnya. Kemudian, smart home. Dengan terkoneksi menggunakan internet ataupun wifi, smart home dapat mendeteksi pergerakan yang ada di dalam dan di luar rumah, termasuk menyalakan lampu, menutup pagar rumah, hingga menyalakan TV dan radio. Smart home ini membutuhkan internet ataupun jaringan wifi yang kencang dan stabil. Maka kebanyakan smart home masih digunakan pada rumah-rumah di perkotaan yang besar. Kemudian, smartwatch. Smartwatch dapat membantu kita untuk memantau kesehatan tubuh selama kita memakainya, ataupun membantu kita dalam berolahraga untuk menghitung berapa kalori yang dibakar, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang keempat adalah kulkas pintar. Kita dapat melihat persediaan makanan dan minuman yang ada di kulkas lewat smartphone saat kita berada di luar dengan bantuan sensor dan jaringan internet. Selanjutnya, masuk ke pembahasan alasan IoT kurang berkembang di Indonesia. Hal yang membuat IoT masih kurang berkembang di Indonesia adalah jaringan saat ini yang belum memadai. Maka dari itu dibutuhkan jaringan yang disebut 5G yang mana mampu meningkatkan total bandwidth. Juga memungkinkan banyak perangkat keras maupun perangkat lunak yang bisa mengakses internet secara bersamaan. Saya Ahmad Miftahul Aziz, NIM 379, Informatika kelas A, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.